kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Kita mau transformasi bangsa kita. Ya kan, jadi emang pada intinya semua akan amin pada waktunya. Mending gabung aja 02, 01 amin satu putaran. Kalau sama semua mah apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita akan membahas lagi ya tentang debat semalam. Dimana setelah debat banyak sekali ya para netizen yang akhirnya ikut berkomentar. Begitu juga dengan pakar-pakar politik ya yang ikut berkomentar. Tapi di sini gue mencoba untuk mereview sedikit ya tentang debat semalam, karena banyak banget sih tema-tema yang akhirnya dengan kompleks Pak Anies ucapkan di dalam visi misinya dan juga closing statementnya. Pokoknya keren banget ya, seperti tak ada yang tertinggal. Dan mungkin karena ini adalah debat terakhir, maka dari itu Pak Anies menyiapkannya dengan perfect untuk ditampilkan di debat terakhir ini. Dan begitu juga kata-kata Caimin ya, dan nanti itu bisa kita coba untuk melihat lagi ya apa yang dikatakan oleh Caimin. Nah di sini gue sedikit ya mengambil perkataan dari Pak Prabowo, yaitu transformasi, yang artinya adalah perubahan. Nah di akhir debat justru Pak Prabowo setuju dengan apa yang dibawa oleh Pak Anies, yaitu perubahan. Tentu hal ini menjadi angin segar untuk kita semua ya, pendukung Pak Anies Baswedan. Dan tentunya di debat yang terakhir juga Pak Prabowo seperti selalu mengikut saja gitu. Maksudnya oke, sepaham gitu ya. Jadi tidak ada perdebatan yang sengit ya semalam ini. Ya walaupun mungkin kurang heboh, tapi tetaplah gue acungin jempol. Oke teman-teman, coba kita lihat videonya. Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Perjalanan ini perjalanan spiritual bagi kami. Setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan. Pesan yang mereka sampaikan sebagai titip. Kami ingin Indonesia yang lebih baik. Kami ingin Indonesia yang lebih adil. Dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Qul yallahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Terus terang ya, gue setiap dengerin lagi ini, apalagi ada backsound dawainya ya, gitu terlihat apa ya. Ya mudah-mudahan saja kita doakan ya, semoga ketika Pak Anies menjabat menjadi seorang presiden, beliau akan menjadi orang yang amanah. Dan atmosfer itu sepertinya sudah terasa ya, walaupun saat ini Pak Anies belum menjadi seorang presiden gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Coba renungkan aja nanti malam. Saya nggak ngarang ini. Lihat setiap elemen kalimat yang muncul di akhir ditanya jawab dan di akhir kesimpulan. Kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya Pak Ganjar maupun Pak Anies sampai Teluk Dewi itu setuju perubahan. Lu udah lihat video ini kan? Saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, Prabowo, kalau misalnya setuju semua sama Pak Anies, mending gabung aja. In our universe. Mending gabung aja 02, 01 amin satu putaran. Kalau sama semua mah apa bedanya?
Alhamdulillah, salah satu tokoh yang aku kagumi dari 2014 sampai dengan sekarang ikut mendukung perubahan. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita. Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama strategi transformasi bangsa. Mantep Pak Prabowo, mantep banget. Transformasi, bener banget. Itu keren banget, transformasi. Nah ini ya teman-teman ya, transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan sebelumnya menjadi baru sama sekali. Ini transformasi nih. Nah, transformasi adalah perubahan bentuk, perubahan, intinya perubahan ya transformasi itu. Dan dibikin mantep lagi nih sama beliau. Tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita. Ya kan, jadi emang pada intinya semua akan amin pada waktunya, semua akan Anies Baswedan pada waktunya, semua akan 01 pada waktunya. Jangan pendukung-pendukungnya, capresnya aja sampai 01 sekarang. Perubahan. Lalu bagaimana dengan pendukungnya? Harusnya pendukungnya mendukung yang didukung ya. Beliau kan sudah mendukung tuh Pak Anies ya. Perubahan, dimana memang perubahan ini luar biasa lah ya. Apa yang telah diusung oleh Pak Anies, perubahan ini memang benar-benar membangkitkan rakyat yang tadinya itu berpikiran udah semu gitu ya. Sekarang tampak seperti bercahaya dan berkobar lagi untuk menuju perubahan. Ya kita doakan ya semoga semua ini berhasil. Nah mengingat debat semalam juga ya, banyak juga netizen yang akhirnya mengatakan apa-apa makan gratis solusinya, apa-apa makan gratis solusinya. Sampai akhirnya pun ada yang membuatkan videonya. Coba kita lihat videonya. Hari gini nungguin makan gratis, dikasih kaki, dikasih tangan, yang bener aja. Rugi dong, rugi dong, rugi dong. Nah tiap debat makan gratis mulu. Bosen gua. Kan gua udah bilang kalau makan kita udah kecukupan Pak, udah kecukupan. Makan gratis lagi. Pendidikan yang kita perluin, pendidikan buat anak-anak kita. Biar kagak pelok nanti kalau udah dewasa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang lebih penting. Pekerjaan bapak-bapaknya. Makan lagi. Dari pagi udah makan. Kalau nungguin bapak jadi presiden, keburu kanker usus saya. Kan begitu. Yang bener aja apa sih Pak? Kita capek Pak. Udah dulu ya. Ya sebenarnya visi misi dari 02 ini tentang makan gratis ini ya sudah banyak yang protes gitu ya. Sepertinya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Indonesia ini ya. Masyarakat lebih menginginkan adanya pendidikan gratis, kesehatan gratis daripada harus makan gratis. Itu seperti kayak menyia-nyiakan dana APBN-nya gitu. Iya masyarakat banyak yang ngomong seperti itu gitu loh. Oke teman-teman kita lanjut lagi ke videonya. Siapa yang Prabowo? Dulu. Tidak ada. Tidak ada. 2 kali loh Prabowo. Siapa yang milih dia? Tidak ada kami milih dia. Prabowo 2 kali kemari kami tidak mau nengok dia. Dia ada di Gedung Serbaguna kami no way. Bang Jokowi. Kan anaknya ada tuh. Tidak mau karena masih onces. Onces tuh masih anak onces nih payah untuk dibina. Belum enak. Kalau onces belum enak. Jadi kami mau cari yang betul-betul mampun. Jangan Muhaimin. Anies Muhaimin. Aduh, melihatnya aja udah geter bulu Roma. Bulu Roma kami ada mengeleter. Kalau masih bisa mau ditukar tambah, kami tukar tambahkan. Anies Baswedan. Jadi kami mau jumpa dia. Pak Anies, saya mau jumpa Pak Anies. Tolong dulu keluar Bapak. Ibu sudah terima bansos. Kalau sudah, syukurlah. Bansos itu asalnya uang ibu, uang saya, uang rakyat. Jadi nggak usah terima kasih pada siapapun. Itu hak ibu. Kalau berlebih, bagi sama yang lain. Masih banyak yang belum dapat. Aku lagi kesel banget sama 01. Sumpah, ini parah banget. Maksudnya gini loh, udah tahu nggak ada duit tapi nekat mau nyapres. Kan jadi nggak bisa bayar influencer. Gini loh Pak, udahlah nggak ada duit, kita mau dukung nggak dibayar, mau dapat kaosnya harus beli.
nggak ada serangan fajarnya. Maksudnya kayak gini loh, capres modelan apa kayak gini. Makanya aku kesel banget. Nanti tanggal 14 Februari tengok aja. Mau kutusuk wajahnya di kertas suara pakai paku. Lihat aja, kutusuk wajahnya. Kesel banget, sumpah. Lu percaya nggak? Bentar lagi nih TikTok bakal rame dengan kata-kata kayak gini. Terharu, cuma Prabowo yang minta maaf dan terima kasih kepada semua pihak di closing statement. Bener kata temen gue nih si Zaldi. Sorry. Apapun masalahnya, solusinya makan gretong. Aman gak sih gue ngomong kayak gini? Jangan dihujat ya. Tapi asal kalian tahu ya, sumpah nih demi Allah. Dulu gue 2 kali gue nyoblos si Wowo. Gue gak pernah nyoblos Wiwi, sumpah. Kayak gitu. Gue tuh ngeliat dia tuh dulu kayaknya keren aja gitu. Kayaknya gagasannya ya kece juga lah pokoknya. Sekarang kok dari militer yang kayak gitu kayak jadi gemoy. Terus orang kalau ditanya pilih paslon 02, jawabannya karena apa? Kebanyakan karena gemoy, lucu gini-gini. Aduh sampai pusing tuh mbaknya ya. Ya oke teman-teman semua, di video terakhir ini ya ada netizen, tentunya wanita ya, yang mana yang akhirnya semalam Pak Anies membahas juga soal isu perempuan. Coba kita lihat ya tanggapan dari netizen. Ini dia videonya. Siapa yang kaget dan gak nyangka kalau di debat capres terakhir Pak Anies bahas soal isu perempuan dan catcalling? Maksud gue kayak jangankan catcalling, kasus yang lebih parah kayak perkosaan, KDRT, pembunuhan terhadap perempuan aja tuh masih ada aja yang membenarkan. Gue inget banget di video gue yang dulu tuh ada yang komen kayak, ya udah kalau misalkan suami itu mukul istri itu pasti ada alasannya. Kalau misalkan ada alasannya kenapa enggak? Terus kayak siapa sangka calon presiden, politisi, laki-laki paham soal isu perempuan gitu loh. Sebenarnya gue nggak yang terlalu kaget banget karena gue udah tahu Pak Anies itu ada jiwa-jiwa feminisnya ya, mulai dari dia bikin desak Anies edisi khusus perempuan dan dia bikin kolom ini. Ini adalah kolom yang beliau tulis sendiri secara langsung. Kalau misalnya kalian lihat profil gue itu emang dulu sering bikin video-video soal isu perempuan gitu, tapi gue udah lama banget nggak posting soal itu karena gue nggak siap mental buat bacain komen-komen jahat dari laki-laki gitu loh. Itu sangat amat menguras energi dan bikin gue pesimis gitu loh sama masa depan gue sebagai perempuan. Jadi kayak tiba-tiba ngelihat ada figur politik yang sangat berpengaruh, laki-laki on top of that, yang ngerti isu perempuan itu menurut gue sangat amat jadi angin segar gitu loh. Nah tapi gue harus acknowledge juga kalau misalkan Pak Ganjar juga di kampanyenya sempet ngebahas soal isu perempuan. Bahkan beliau dialog sama Mbak Kalis Mardiasih gitu. Jadi buat kita perempuan dan juga sebenarnya nggak cuma perempuan, karena kan sekarang kasus kekerasan dan juga pelecehan itu korbannya juga banyak yang laki-laki gitu loh. Jadi choose wisely. Debat capres kali ini sukses membuat gue menitikan air mata. Dan bukan kata-kata yang disampaikan oleh pilihan gue. Gue sudah ada pilihan tekat. Tapi oposisi membuat gue agak tergoyah jujur. Ketika Pak Anies mention catcalling, gue langsung mewek dikit kayak wow, karena kapan lagi lo melihat politisi penegak hukum deh menganggap itu serius. Catcalling itu selalu dipandang sebelah mata, padahal semua perempuan, gue jamin semua perempuan di negara ini pernah ngalami yang namanya catcalling, mau di siang bolong, mau di tengah malam, mau pakaian tertutup, terbuka, pasti pernah. The way that he brought awareness to it made me feel seen. Dari cara penyampaiannya, dari wawasannya. Itu kedua juga gak kaleng-kaleng. Gue percaya nih orang beneran tekat untuk membasmi yang namanya catcalling. To make this country better for women to live in. Gue masih tekat sama pilihan gue ya. Mau tergoyah apapun. Menurut gue, program-programnya sejauh ini checks all the basics for me, personally. Jadi emang perkara kayak program yang gue lebih prefer aja lah, preferensi sih menurut gue. Karena keduanya itu menurut gue sangat amat strong. Jadi intinya nih, kalau lo perempuan dan lo masih mikir untuk milih nomor yang gue gak sebutin dari tadi, literal rugi dong, yang bener aja. Di akhir statementnya kayaknya Mbak ini agak sedikit emosi ya. Ya tapi ini bercanda. Oke teman-teman semua, itulah tadi ya video-video yang bisa gue sajikan untuk kalian semua. Ya mungkin ini bisa manfaat juga untuk kalian semua, bisa mengenal lebih jauh siapa calon presiden kita. Dan tentunya tetap ya, kita harus apresiasi debat semalam yang memang cool banget, yang memang keren banget lah ya.
Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.